Waktu itu kita tidak menemukan ada isu mengenai ijazah Gibran SMA. Dan saya menyesal. Nanti biarkan rakyat lebih percaya omongan Refli Harun atau omongannya Rasman Nasution. Nggak bisa kita dibilang terhasut. Tiba-tiba hati nuraninya tergerak untuk menjadi ahli RRT terhasut. Gimana? Terhasut. Ini bahasa politik atau bahasa hukum? Panjang sekali ini Adinda Rasman ini ya. Saking panjangnya kita nggak tahu nih dia ini mau ngomong apa sesungguhnya. Bukan, saya menghadapi abang bang. Tentu saya pakai konsep ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya. Satu, terhasut. Ini bahasa politik atau bahasa hukum? Kalau kita bicara tentang bahasa hukum, saya sudah jelaskan. Pasal 160 itu memang dikenakan pada klaster 1. Tapi proses penghasutan itu tidak seperti yang Anda katakan. Kalau misalnya dia terhasut, ya tadi bakar rumah, bakar dia rumah. Masa terhasut kok tiba-tiba hati nuraninya tergerak untuk menjadi ahli RRT terhasut? Gimana? Itu kan bukan ukuran hukum, itu ukuran perasaan, kan begitu. Kita kan pakai ukuran hukum dong. Jadi nggak ada yang namanya penghasutan terhadap Ugroseno, penghasutan terhadap Sobari, penghasutan terhadap Din Samsudin. Itu melecehkan namanya, bayangkan. Mereka ini kan orang-orang hebat, begawan yang kita hadirkan. Jadi, bedanya adalah kalau terhasut itu terhasut orang yang bakar rumah tadi itu baru terhasut. Tidak begitu juga dong. Saya tadi tidak potong. Bentar bang. Enggak. Terhasut dengan saya tidak potong Anda ngomong. Silakan bang. Ya. Abang silakan. Nanti saya jawab. Saya perlu mendalami supaya publik juga tahu. Ya. Jadi kalau Prof Din, Pak Ugro, Kang Sobari, karena mereka punya dasar keilmuan, mereka punya analisis di logikanya, punya teori, metodologi, maka apa yang mereka yakini jauh dari kata terhasut. Itu yang membedakan. Kalau orang umum misalnya, baru kemudian terhasut. Sekarang pertanyaannya adalah bentuk dari terhasut itu apa? Percaya. Karena percaya kok masalah terhasut? Percaya, betul. Sekarang percaya kalau ijazah itu palsu. Saya mau tanya abang, dalam konteks hukum ada yang disebut dengan intellectual dader. Dia bukan pelaku pembakaran, tapi otaknya dia. Apa harus fisik baru dikatakan terhasut? Tidak dong bang. Kita boleh berbeda persepsi di sini. Kita ini kan bicara secara intelek dalam maksud kasus saya. Ini. Dalam kasus ini mereka dikenakan pasal 160 KUHB. Iya kan abang tadi mengumpamakan dibakar, membakar misalnya. Ini ijazah. Oh iya. Pikiran dong, pikiran. Iya, saya katakan keyakinan itu tidak bisa dikatakan bahwa orang itu terhasut. Jadi gini, kita ini contest of intellectuality di rakyat bersuara ini. Kita ngomong, Refli Harun ngomong, Rasman Nasution ngomong. Nanti biarkan rakyat lebih percaya omongan Refli Harun atau omongannya Rasman Nasution. Nggak bisa kita dibilang terhasut. Ini kan contest of intellectual. Kalau Anda lebih meyakinkan ngomongnya, Anda akan dipercaya orang. Kan begitu. Tapi kalau Anda nggak jelas ngomongnya ke sana kemari dan lain sebagainya, konsepnya nggak ada, ya orang nggak percaya. Kan ini soal kepercayaan diri dan soal ilmu pengetahuan, soal bagaimana deliver atau tidak menyampaikan ke publik. Lagi. Tapi saya ingin tanya ke Pak Sobari dulu. Beliau kan metodologi. Nah, satu. Kami ini dari awal saya katakan tidak ngomong RJ, tidak ngomong restoratif justice. Restoratif justice itu hanya 1 dari 10 kemungkinan penghentian penyidikan. Dan kami sama sekali tidak bicara restoratif justice. Kok tiba-tiba dibilang restoratif justice? Karena minta penghentian. Maksudnya kalau ada kepekan restoratif justice, kalau nggak ada kontennya jangan dibacakan. Kan kita nggak ngomong. Kita ngomong penghentian demi hukum. Kenapa demi hukum? Karena sudah terjadi pelanggaran. Pelanggaran itu Adinda, mau di depan, di belakang, di tengah, di samping, dan lain sebagainya. Kita menemukan pelanggaran hukum, wajib kita katakan itu. Dulu, di MK saya ini lawyernya pasangan Anies Baswedan. Waktu itu kita tidak menemukan ada isu mengenai ijazah Gibran SMA. Dan saya menyesal. Kalau kita tahu soal ijazah SMA Gibran pada waktu sidang di MK, kita bawa di situ. Tapi masalahnya pada waktu itu belum ada. Karena Roy Suryo sama Refli Harun belum berdekatan. Sama Dr. Tifa belum berdekatan. Dengan Rizwan belum berdekatan. Sehingga informasi itu tidak sampai ke telinga lawyer. Kita ini kan manusia biasa. Tapi begitu Anda walaupun sudah diterima KPU, diterima MK dan lain sebagainya, di belakang Anda temukan bahwa ada masalah dengan ijazah Gibran, maka kita tidak bicara lagi mengenai soal sah tidaknya pemilu, tapi kita bicara proses lain yang namanya impeachment atau pemakzulan. Beda. Jadi whenever Anda menemukan sesuatu hal yang bertentangan, maka sah Anda untuk mempermasalahkan walaupun di belakang. Jadi kita tidak mempersoalkan, Bang.
Apakah abang mempersoalkan ijazah Gibran dan lain sebagainya? Tidak masalah. Saya mau tanya satu aja bang. Orang buat buku Gibran Endgame. Tanpa fakta, tanpa data, tanpa putusan, sebar, jual buku. Sebentar. Itu menghasut Kok bisa apa tanpa enggak? fakta, tanpa Sebentar data dulu. itu gimana? Pernah baca bukunya belum? Makanya saya bilang. Pernah baca bukunya belum? Begini. Pernah baca bukunya belum? Simpel aja, pernah atau belum? Saya sudah 2 kali minta sini tidak pernah dikasih. Lah, Saya mau beli nggak tahu di minta. mana. Pernah berarti belum pernah baca. Sebentar. Loh, Belum saya pernah 2 baca, kali kok minta bisa di sini. ngomong tuh loh. Tolong saya minta malam Aduh. ini kasih ke saya 2 buku, saya mau beli. Wih. Mana? Ada. Ada. Bawa sini. Oke, nanti Ada. dikasih. Baca dulu ya. Karena sudah 2 kali saya minta nggak pernah dikasih. Oke, jadi semua Ibu menyaksikan, Mary. silakan Bu Mary. Rasma nanti baca bukunya dulu baik-baik. Ya, saya baca. Baru komen. Saya baca. Pinjam ini. Pinjam. Sebelum baca jangan komen dulu, ya. Tuh, jadi. Gak apa-apa. Dan nanti sebentar lagi silakan baca buku saya. Judulnya Gibran Black Chapter. Nah, itu ada lagi nanti. Kami serahkan kepada Bang. Iya. Tuh, Gibran Endgame. Karya hadiah atau respon dibayar? masih ulan. Bayar. Oh, bayar. Berapa satu? Bayar. 100.000. Oke. Ya. Terima kasih. Saya beli. Ya, 100.000. Fair. 100.000 1 apa 2? satu dong. Satu. Oke. Baik. 99.000. Saya boleh nggak? Saya boleh nggak Bang berdiri? Rasman, Ah. sorry 99.000. Tapi saya nggak ada kembalian. Baik. Sekarang begini. Ini buku Oh, ya. 1 Gibran Endgame. Itu Bayar mic-nya dulu. suruh bawa pulang lagi. Oke. Selama. Baik. Ini buku Gibran Endgame. Ya. Satu lagi 2 buku nih. Saya berharap sebetulnya satu lagi. Jokowi White Paper. Nah, bayangkan ada orang yang menulis seorang wakil presiden aktif. Ada orang yang menulis mantan presiden 10 tahun. Dengan argumentasi mereka, dengan alasan intelektual yang mereka miliki, menurut mereka. Apakah memenuhi kaidah atau tidak, tesis, skripsi dan lain sebagainya. Kita ini dokter semua. Tapi berbau fitnah. Kira-kira kalau Anda dibuat begini, Kok bisa apa yang harus berbau Anda fitnah lakukan? tuh gimana? Ya, kalau Sudah menurut baca dia, bukunya belum? Lah, gimana? Sudah baca bukunya belum? Saya katakan, Lah, kalau ya. dibilang di sini, Wapres Gimana? tak lulus SMA. Memang gak lulus ini SMA. apa maksudnya? Memang gak lulus Loh, SMA. loh, kok SMA-nya Anda yang mana coba? jawab? Tanya dulu sebentar. Lah ya SMA-nya mana? Saya tanya Makanya SMA-nya kalian mana? belum selesai urusan ijazah Pak Ini Jokowi. ngaco ini banget nih. Ini ngaco banget ini. Saya sudah ajari tadi untuk belajar psikologi. Ini Orang gimana cerdas sih? itu tidak memotong-motong orang yang berbicara. Itu sindiran. Lah iya tahu Masa saya. mantan menteri dinasihati sama lawyer? Lo enggak, masa Dengarin lawyer juga ngomong enggak saya, ngerti. ya? Oh, lawyer belum baca buku Bayangin, ngaku lawyer. bayangin. Orang belum baca Selesaikan buku dulu ngaku aja lawyer. dulu. Gimana? Biar selesaikan dulu satu-satu. Gimana? Nah, si Anda ini. Orang selesaikan orang dulu belum baca satu-satu. itu juga Ini motong-motong buku. Itu juga siapa itu Ini ngomong buku. aja enggak jelas Ya. tuh. Bagaimana nggak jelas Saya- Mas Roy? Enggak Makanya jelas. saya bilang, Enggak jelas. Saya heran. Mana kok kampusnya? Bang Refli yang sangat intelek, Pak Ugro, Pak Din, Pak Muhammad Sobari mau bela orang seperti Roy ini yang mulutnya itu setiap malam, setiap debat itu berantem dan melakukan argumen terhadap orang lain. Ke saya berkali-kali. Bima. Saya melihat